Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum pembelajaran dimulai, perlu diketahui nanti ada 3 sesi. Yang pertama ada penyampaian materi, yang kedua ada tanya jawab, dan yang terakhir adalah penugasan. Sebelum kita memulai materi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita pada pembelajaran, Ibu akan menyampaikan apa saja kompetensi dasar serta materi yang Ibu akan sajikan. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar melalui WhatsApp group. Nah, untuk itu mohon diperhatikan ya aturan sebelum pembelajaran dimulai. Oke anak-anak, terima kasih. Langsung saja ya kita pada sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi. Nah, tolong disimak ya baik-baik video berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, apa kalian sudah paham apa itu ASEAN? Baik, kalau kalian masih bingung apa itu ASEAN, Ibu jelaskan ya. Jadi, ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya dari wilayah Asia Tenggara. Mulanya, pendiri ASEAN itu ada 5 negara ya. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Setiap perwakilan dari negara yang mewakili akan menandatangani deklarasi Bangkok. Pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong dan penghambatnya kira-kira apa ya? Baik, saya jelaskan faktor pendorong. Faktor pendorongnya ada 2. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kenapa faktor kesamaan dan perbedaan sumber daya alam menjadi baik? Kita belajar tentang faktor pendorong yang pertama, yaitu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Setiap negara pastinya memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Dari satu negara dengan negara lainnya pastinya akan memiliki hubungan kerjasama. Semisalnya, organisasi yang diberi nama dengan OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan geografis, beberapa negara khususnya di kawasan Asia Tenggara itu akan membentuk kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya negara-negara yang terletak di wilayah
Asia Tenggara atau ASEAN membentuk kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan negara. Setelah faktor pendorong, selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat kerjasama ASEAN itu yang pertama ada perbedaan ideologi. Faktor ini hampir ada di setiap negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara di kawasan ASEAN. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negara di kawasan ASEAN. Yang ketiga ada kebijakan protektif. Kebijakan protektif ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil dari negara lainnya. Dampak kebijakan ini juga akan mempengaruhi hubungan antar negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya yang keempat ada perbedaan kepentingan oleh setiap negara. Kerjasama dibutuhkan oleh setiap negara di masa depan ya. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Pastinya perbedaan itu akan menghambat kerjasama. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip utama ASEAN. Yang pertama yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua ada hak untuk setiap negara itu untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan subversif atau koersi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang prinsip-prinsip utama. Nah, selanjutnya keanggotaan ASEAN pada saat ini sudah ada 10 negara ya. Yang pertama ada Filipina. Yang kedua ada Indonesia. Ketiga ada Malaysia. Keempat Singapura. Kelima Thailand. Keenam Brunei Darussalam. Ketujuh Vietnam. Dan kedelapan Laos. Kesembilan Myanmar. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Kamboja. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Di bidang sosial dan budaya, mengapa sih ada suatu organisasi di bidang sosial dan budaya? Karena dengan tujuan akan tercipta kerukunan dan kemajuan bersama dengan anggota ASEAN. Setiap anggota ASEAN diharapkan dapat berperan aktif ikut serta dalam upaya kerjasama mendukung kesejahteraan di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh COSD atau kepanjangan dari Committee on Social Development. Contoh dari kerjasama di bidang sosial, yang pertama ada penyelenggaraan pesta olahraga atau SEA Games. Yang kedua adanya program peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga ada di bidang pembangunan sesuai dengan golongan yang berpendapat rendah dengan perluasan kesempatan kerja dan pembiayaan upah yang wajar. Selanjutnya ada pertukaran budaya. Selanjutnya ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dibentuknya kerjasama di bidang politik dan keamanan tentunya untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di kawasan ASEAN. Nah, berikut merupakan contoh-contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta keseimbangan parlemen. Yang kedua, adanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, yang terakhir tentang bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral
maupun multilateral di bidang pendidikan dilaksanakan terus-menerus karena dengan upaya untuk tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan ASEAN. Nah, beberapa contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Conversion atau ACT yang pernah dilaksanakan di Sanur, Denpasar. Selanjutnya ada penawaran beasiswa pendidikan. Selanjutnya juga ada negara-negara ASEAN yang memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas negara-negara di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir tentunya ada olimpiade di bidang pendidikan seiring diadakan pada Traktat Regional Asia Tenggara yang pernah dilaksanakan di Pertamina, yang penyelenggaraannya adalah Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Terima kasih. Nah, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah memperhatikan pembelajaran interaksi antar negara ASEAN. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian, atas pembelajaran kita tentang interaksi antar negara-negara di kawasan ASEAN. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran kita akhiri, nantinya ada penugasan yang sudah saya share nantinya di WA Group, yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nantinya tugasnya akan batas pengumpulannya dikumpulkan minggu depan. Nanti linknya juga saya lampirkan di WA Group. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.